Jauh sebelum manusia mengenal tulisan dan peradaban, sebelum kota-kota besar seperti Babel dan Ur berdiri megah, dunia ini diperintah oleh para Anunnaki. Mereka adalah dewa-dewa dari langit dan bumi yang turun untuk membentuk tatanan dunia. Namun, di balik kejayaan mereka, ada bayangan gelap yang mengintai. Makhluk-makhluk dari dunia bawah, roh-roh jahat yang telah ada sebelum penciptaan, bangkit dari kegelapan dan menantang para dewa. Ketika Anunnaki turun ke bumi, mereka membangun kota-kota besar dengan piramida raksasa dan kuil-kuil yang menjulang. Enlil, sang dewa angin, memimpin peradaban di daratan tinggi. Enki, dewa kebijaksanaan, menjaga perairan dan lautan. Namun, tidak semua Anunnaki setia pada tugasnya. Di bawah tanah, tersembunyi sebuah kerajaan yang jarang disebutkan dalam kitab-kitab kuno, KWR, dunia bawah. Di sanalah bersemayam kekuatan yang lebih tua dari para dewa. Roh-roh yang tidak memiliki wujud fisik, makhluk-makhluk yang terbentuk dari kegelapan sebelum tatanan dunia diciptakan. Salah satu dari mereka adalah Utuku, roh haus darah yang berkeliaran di malam hari, mencuri nyawa manusia yang tertidur. Ada juga Alu, bayangan tanpa wajah yang menghantui pikiran mereka yang lemah. Di antara mereka, yang paling berbahaya adalah Asak, makhluk yang bisa menciptakan wabah dan penyakit dengan hanya berjalan di atas tanah. Di kota Eridu, yang dibangun oleh Enki, manusia hidup dalam kemakmuran. Namun, suatu malam, langit berubah menjadi merah darah. Angin dingin berembus dari selatan, membawa suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Para pendeta Anunnaki segera memahami bahwa dunia bawah telah terbuka. Gerbang KWR telah dibuka, dan dari kegelapan, makhluk-makhluk jahat mulai bermunculan. Asak memimpin pasukannya ke daratan, menyerang manusia dan menginfeksi mereka dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Di Babylon, Enlil memerintahkan para pendeta untuk melakukan ritual pemanggilan. Mereka memanggil Marduk, putra Enki, seorang pejuang perkasa yang telah mengalahkan banyak kekuatan kegelapan sebelumnya. Dengan pedang bercahaya yang dibuat dari logam langit, Marduk turun untuk menghadapi makhluk-makhluk jahat itu. Namun, Asak bukanlah musuh biasa. Ia adalah entitas yang lebih tua dari para dewa. Ketika Marduk menyerangnya, tubuh Asak berubah menjadi asap hitam yang tidak bisa disentuh oleh senjata biasa. Setiap pukulan hanya membuatnya semakin kuat. Melihat putranya terdesak, Enki turun dari langit dengan membawa air suci Abzu, sumber kekuatan primordial. Dengan air suci itu, ia menyegel Asak dan makhluk-makhluknya, mengirim mereka kembali ke KWR. Gerbang dunia bawah pun ditutup, tetapi tidak semua makhluk kembali. Meskipun sebagian besar iblis telah dikembalikan ke dunia bawah, beberapa tetap tinggal di bumi, bersembunyi di kegelapan. Mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Di antara mereka adalah Pazuzu, dewa angin jahat yang sering membawa penyakit dan kematian. Ada juga Lamashtu, makhluk yang mengincar bayi dan ibu hamil di malam hari. Mereka tidak bisa dibunuh, hanya bisa ditahan dengan jimat dan mantra kuno yang diturunkan dari para pendeta Anunnaki. Di setiap peradaban, mereka berubah bentuk dan nama. Di Sumeria, mereka disebut Gala, di Babel mereka menjadi Rabisu, dan di kemudian hari, mereka menjadi kisah-kisah tentang iblis yang menghantui dunia hingga sekarang. Para Anunnaki tidak tinggal lama di bumi.
Setelah mengajarkan manusia cara bertahan hidup, mereka pergi, meninggalkan jejak mereka dalam bentuk kuil-kuil, tablet batu, dan mitos yang diwariskan. Namun, mereka juga meninggalkan sebuah peringatan. Sebelum pergi, Enki berpesan kepada para manusia, jangan pernah menggali terlalu dalam di tempat yang terlarang. Jangan pernah membangkitkan mereka yang telah tertidur. Sebab, di dalam kegelapan, masih ada makhluk-makhluk yang menunggu untuk kembali. Kini, ribuan tahun setelah peradaban Sumeria hilang ditelan waktu, apakah para makhluk gelap itu masih ada? Ataukah mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali? Cerita ini membawa kita ke zaman di mana para Anunnaki berkuasa, tetapi juga harus menghadapi ancaman dari makhluk-makhluk yang lebih tua dari mereka. Kisah-kisah tentang makhluk gelap dari zaman Anunnaki telah menjadi dasar dari banyak legenda tentang iblis dan roh jahat dalam berbagai budaya di dunia. Dalam kisah penciptaan Mesopotamia, Tiamat, sang dewi kekacauan, menciptakan pasukan monster dan iblis untuk melawan para Anunnaki. Ketika Marduk, anak Enki, membunuh Tiamat, banyak dari makhluk-makhluknya yang tersisa dan terus meneror manusia. Beberapa dari mereka dipercaya sebagai asal mula iblis dan setan yang terus berkeliaran di dunia. Beberapa di antaranya adalah Asak, setan yang menyebabkan penyakit dan membawa kehancuran. Gala, roh jahat yang menarik jiwa manusia ke dunia bawah. Rabisu, entitas bayangan yang mengintai di sudut-sudut gelap. Karena kuatnya pengaruh makhluk jahat dalam kepercayaan Mesopotamia, para pendeta dan rakyat Sumeria Babilonia sering melakukan ritual untuk melindungi diri. Beberapa cara perlindungan dari gangguan setan menurut teks kuno adalah penggunaan jimat dan patung dewa pelindung, seperti Pazuzu yang ironisnya digunakan untuk menangkal roh jahat lainnya, mantra dan doa yang ditulis dalam tablet tanah liat untuk mengusir roh-roh jahat, persembahan kepada Enki dan Enlil untuk meminta perlindungan dari kegelapan.